Selamat datang kembali di seri belajar Adonis JS dasar. Di video sebelumnya kita sudah belajar untuk membuat proyek baru Adonis JS. Kemudian di sana juga kita sudah mempelajari sedikit tentang struktur folder yang ada dalam proyek Adonis JS. Dalam video kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari sesuatu yang disebut dengan routing di Adonis JS. Selain itu juga kita akan coba untuk menyinggung sedikit salah satu komponen dari MVC, yaitu bagian V-nya, yaitu view. Langsung saja kita buka project Adonis JS kita melalui terminal. Tinggal kita arahkan Active Directory kita pada terminal atau get bash atau cmd yang kita pakai. Kemudian kita tuliskan code spasi titik, kemudian kita enter. Oke, selanjutnya setelah terbuka project Adonis JS kita di text editor VS Code, sekarang kita akan coba jalankan server dari aplikasi Adonis JS kita dengan cara menuliskan di sini node s serve what. Kita enter. Maka di sini sudah tampil IP address untuk mengakses aplikasi Adonis JS kita. Kita akan coba akses aplikasi kita melalui browser di sini. Ketika kita akses aplikasi kita melalui browser, maka di sini sudah muncul halaman utama daripada project Adonis JS kita, teman-teman. Nah, selanjutnya kenapa sih halaman ini bisa tampil? Kemudian dan bagaimana jika kita ingin menampilkan halaman lain sesuai yang kita inginkan? Karena tentunya nanti kita pastinya akan membuat halaman-halaman sendiri sesuai dengan yang kita inginkan untuk aplikasi kita. Nah, bagaimana caranya untuk menghandle itu? Itulah yang saat ini yang kita pelajari di video kali ini, yang dimana kita akan mempelajari sesuatu yang disebut dengan routing pada Adonis JS. Baik, sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa file routing itu secara default tersimpan pada folder start di sini. Kemudian di sini ada satu file yang bernama routes.ts. Nah, ini adalah file route utama dari Adonis JS. Seperti yang tampil di layar, secara default di sini di routes.ts ini sudah mengimport satu modul dari core Adonis JS yang bernama route di sini. Kemudian selain itu juga di sini kita dibuatkan satu contoh route yang dimana di route ini menghandle satu request yang metodenya get, kemudian alamatnya slash. Kemudian route ini menjalankan fungsi yang mengembalikan satu view yang bernama welcome. Nah, route inilah yang memungkinkan halaman ini tampil ketika kita mengakses aplikasi Adonis JS kita, teman-teman. Oke, lanjut. Cara baca daripada route ini kurang lebih seperti ini. Ketika ada request route dari user yang tipenya get, tipe get itu sama halnya ketika kita mengakses sesuatu melalui browser, teman-teman. Contohnya di sini kita mengakses aplikasi kita melalui browser, melalui URL browser kita. Maka secara otomatis ini tipenya get. Nah, ini ketika ada request rute yang tipenya get, kemudian alamatnya slash. Nah, alamat slash ini sama halnya ketika kita mengakses aplikasi kita melalui browser tanpa menuliskan apapun, kecuali alamat dari aplikasi kita itu sendiri. Seperti ini contohnya. Atau di sini kita tuliskan slash misalkan, maka sama saja hasilnya seperti ini. Nah, sebagai contoh sekarang slash ini saya akan rubah menjadi coba. Kita coba simpan, di sini kita refresh, maka yang terjadi di sini adalah error. Nah, di Adonis JS ini keterangan errornya sudah sangat jelas sekali, teman-teman, yang dimana error ini menjelaskan bahwa tidak ada rute atau tidak ada route yang menangani request get yang alamatnya slash. Sesuai dengan yang ada di file routing kita di sini, memang kita sekarang tidak punya route yang menangani request get yang alamatnya slash. Akan tetapi di sini yang kita punya adalah request get yang alamatnya coba. Kita coba sekarang akses yang slash coba. Maka sudah bisa tampil di sini. Karena yang ada di sini hanya request get yang alamatnya slash coba. Oke, ini kita balikkan dulu ke slash. Ini juga kita balikkan ke slash supaya tidak error.
Nah, kemudian di sini setelah diakses slash, maka di sini ada function. Yang artinya ketika ada request rute dari user yang tipenya get, kemudian alamatnya adalah slash, maka jalankan fungsi ini. Yang dimana fungsi ini mereturn sebuah view yang di dalam view itu merender satu file view yang bernama welcome. Nah, yang sebenarnya di dalam function ini kita tidak harus merender view sebenarnya, akan tetapi kita juga bisa menuliskan apapun yang kita inginkan di sini. Sebagai salah satu contoh nih, di sini kita tidak akan mereturn view, akan tetapi di sini kita akan mereturn sebuah tulisan atau sebuah teks dengan tulisan. Kita simpan, maka sekarang yang tampil adalah Hello Rinjani, bukan lagi halaman seperti yang tadi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan sederhana yang saya sampaikan. Sekarang ini akan coba kita kembalikan lagi seperti semula. Kita simpan, ini kita refresh, maka akan tampil lagi seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba membuat rute baru nih, teman-teman. Untuk membuat route baru di sini, kita akan coba ikuti contoh route yang ada di atas. Kita tulis route di sini, kemudian dilanjutkan dengan metodenya apa. Sekarang karena route ini akan kita jalankan melalui URL browser kita, maka metodenya adalah get. Kemudian selanjutnya di dalam get di sini di parameter pertama kita tuliskan alamatnya apa. Misalkan di sini homestay. Karena kedepannya ceritanya kita akan membuat sebuah aplikasi yang mengelola data wisata, yang di dalam data wisata itu salah satu fiturnya adalah mengelola data homestay dan data destinasi nantinya. Sehingga di sini kita akan coba buat alamatnya homestay, kemudian di parameter selanjutnya ketika slash homestay ini diakses, selanjutnya akan ngapain begitu. Nah, contoh sederhananya sekarang ketika alamat homestay ini diakses, kita akan menjalankan fungsi. Kita buat arrow function di sini yang mereturn sebuah tulisan yang tulisannya itu adalah ini halaman homestay. Kita simpan. Biar lebih jelas kita akan buat satu route lagi di sini. Kita tulis route yang tipenya get karena akan kita akses melalui browser. Yang alamatnya adalah /destinasi. Ketika destinasi ini diakses, kita akan menjalankan sebuah arrow function yang mereturn sebuah tulisan ini halaman destinasi. Kita simpan teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat 3 buah route di sini. Ada yang menghandle slash, ada yang menghandle slash homestay, dan kemudian di sini ada yang menghandle slash destinasi. Kita akan coba akses satu persatu route yang sudah kita buat melalui browser. Yang pertama yang slash, tadi sudah kita coba berhasil. Nah, sekarang kita coba akses yang homestay misalkan. Sudah berhasil di sini tampil ini adalah halaman homestay. Nah, selanjutnya kita akan coba yang destinasi. Kita enter. Sudah berhasil juga teman-teman. Di sini tampil ini halaman destinasi sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada route kita, ya, pada fungsi yang ada di dalam route kita di sini. Apalagi nih sekarang selanjutnya, selain menampilkan teks sederhana seperti ini, di dalam route ini kita juga bisa mengirimkan sesuatu dari URL kita di sini. Sebagai salah satu contoh nih sekarang, ceritanya saya ingin menampilkan detail dari homestay yang nomor homestaynya saya kirimkan melalui URL ini. Contohnya sekarang nih 80 nih. Ceritanya kita akan menampilkan detail homestay dengan nomor 80 sesuai dengan yang kita kirimkan melalui ini. Nah, kita akan coba handle route ini. Kembali ke codingan kita. Di sini kita buat sebuah route lagi yang tipenya get, yang alamatnya adalah /homestay. Nah, kemudian di sini kita buat slash, dan apapun yang kita tuliskan di sini akan kita
tampung di dalam variabel di sini yang bernama data misalkan. Nah, variabel data ini bebas teman-teman, bisa buatkan ID misalkan, atau bisa dibuat tes misalkan. Di sini saya ingin membuat data di sini. Nah, yang artinya sekarang apapun yang kita tuliskan di sini, misalkan di sini ada nomor 80, ini akan kita tampung di dalam variabel data yang ada di sini. Nah, selanjutnya setelah ini kita tampung, kita jalankan fungsi. Contoh sederhananya, fungsi ini akan mereturn sebuah tulisan. Ini details homestay nomor. Nah, sekarang nomornya kita tulis secara statis dulu nih. 48 misal. Kita simpan. Ini kita coba refresh. Kita coba akses. Oke, ini kita coba akses. Sorry, ada yang error di sini. /homestay 80. Nah, ini kurang Y ya, ada typo. Kita refresh. Nah, di sini sudah tampil nih. Ini details homestay nomor 48 sesuai dengan yang kita tulis di sini. Nah, sekarang kasusnya adalah kita tidak ingin menuliskan secara statis nih di sini. Akan tetapi di sini kita akan tampilkan sesuai dengan nomor yang kita tuliskan di URL ini. Caranya adalah sebenarnya angka 80 ini sekarang sudah ditampung nih di variabel data yang ada di sini. Nah, sekarang bagaimana supaya variabel data ini bisa kita pakai di sini? Pertama, untuk menampilkannya, kita akan buat dulu di sini sebuah parameter dalam bentuk objek yang dimana di dalamnya ada sebuah key yang bernama params. Nah, kenapa harus key dan di dalamnya ada params? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke depannya ya. Sekarang yang 48 ini kita tinggal ganti di luar menjadi params titik data di sini. Sesuai dengan apa yang ada di sini nih teman-teman, variabel di sini. Jangan lupa ini error karena di sini harus kita tambahkan plus. Ini penulisan sederhana JavaScript ya teman-teman. Nah, sekarang kalau ini kita simpan, kemudian ini kita refresh. Nah, sekarang otomatis yang muncul di sini adalah apapun yang kita tulis di sini, di URL ini. Sekarang ini kita coba rubah nih supaya lebih jelas. Sekarang nomornya 90. Kita enter. Nah, sudah tampil nih di sini 90. Kalau ini kita rubah lagi menjadi 100 misalkan, kita enter. Nah, sudah berubah nih menjadi 100. Kita rubah menjadi 70. Bisa nih. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah keren nih. Kita sekarang bisa mengirimkan sesuatu melalui URL kita dan sudah bisa dihandle melalui route kita nih. Nah, hal ini tentunya kedepannya sangat bermanfaat, sangat berguna ketika misalkan kita ingin mengambil suatu data dari database secara spesifik. Misalkan nih di database kita mempunyai banyak data-data homestay, akan tetapi kita ingin mengambil detail dari satu data saja sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini di URL kita ini. Misalkan bisa saja nanti ke depannya yang kita tulis di sini adalah ID dari data homestay-nya atau mungkin kode unik dari data homestay-nya. Nah, kemudian kode unik tersebut kita gunakan sebagai key untuk memanggil data secara spesifik dari database kita, baru kita tampilkan di sini. Tentunya hal tersebut sangat memungkinkan sekali untuk kita lakukan ke depannya. Yang penting sekarang kita paham dulu dari penjelasan sederhana yang kita bahas pada video kali ini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu dokumentasi dari Adonis.js-nya untuk melihat nih apa saja yang bisa kita lakukan dalam routing ini. Kita buka documentation di sini. Kemudian di bagian kiri ada menu HTTP, yang di bawahnya ada bagian routing nih. Kita bisa baca sedikit di sini. Nah,
Kerennya, di Adonis.js ini selain menuliskan perintah routing di file routes.ts yang ada di folder start ini, kita juga bisa nih membuat file routing sendiri sesuai dengan yang kita inginkan dan bisa kita simpan di luar folder start yang ada di Adonis.js nih, yang secara default dibuat oleh Adonis.js. Nah, hal ini tentunya sangat berguna sekali nanti ke depannya ketika kita sudah membuat aplikasi yang begitu kompleks atau yang lebih besar begitu, yang dimana tentunya perintah routing yang banyak. Nah, sehingga dengan kita membuatkan file routing yang terpisah, tentunya akan memudahkan kita untuk memanage perintah-perintah routing kita ke depannya. Nah, sekarang kita akan coba hal tersebut. Kita kembali lagi ke codingan kita. Nah, sekarang ceritanya kita akan mencoba membuat file route yang terpisah yang kita simpan di folder apps di sini misalkan. Kemudian di folder apps ini kita akan coba buat folder satu lagi yang namanya modules. Nah, kedepannya nanti kita akan mencoba untuk membuatkan sebuah modules untuk masing-masing fitur dari aplikasi kita. Misalkan di sini kita punya fitur untuk mengelola data homestay, kemudian mengelola data destinasi. Nah, masing-masing fitur itu kita akan buatkan modules. Nah, sekarang contohnya kita akan buat folder untuk masing-masing modul di sini. Yang pertama kita buat homestay. Nah, kemudian juga folder untuk modules destinasi misalkan. Selanjutnya, ke depannya nanti di dalam folder inilah kita akan menyimpan file route dan file controller kita ke depannya. Oke, pertama untuk yang homestay, di sini kita akan buat sebuah file yang bernama homestay route.ts. Ingat, ekstensinya harus ts. Nah, homestay route.ts ini akan kita fungsikan untuk menyimpan perintah route untuk fitur homestay. Sekarang kita akan coba pindah nih route homestay yang ada di sini di file routes.ts, kita pindahkan ke file route yang baru saja kita buat. Nah, ini masih error. Kenapa error? Karena kita harus import dulu modul route yang ada di core Adonis.js. Kita akan kopikan saja dari route utama. Kemudian kita simpan di sini. Sekarang sudah tidak error nih. Kita simpan. Kan tetapi sekarang ketika ini kita akses, walaupun tidak error melalui browser kita, misalkan homestay, maka ini masih error teman-teman. Nah, kenapa error? Karena file route baru yang sudah kita buat ini harus kita register dulu atau harus kita import dulu ke file routes.ts ini. Karena bagaimanapun file route.ts ini adalah file route utama dari project Adonis.js kita. Sehingga ketika kita membuat file route yang berbeda atau yang terpisah dari file ini, maka tetap file itu harus kita importkan dulu ke file route.ts ini, teman-teman. Oke, sekarang kita coba import melalui folder app. Jadi ini sudah relatif terhadap root dari folder kita, sehingga di sini tinggal kita tuliskan saja app folder yang ini, teman-teman. Kemudian di dalamnya tadi kita buat modules, di dalamnya kita buat dua buah folder. Kita masuk ke homestay dulu. Di dalamnya sudah muncul ini file homestay route kita. Ekstensi .ts-nya bisa kita tidak tulis di sini karena otomatis sudah bisa dibaca oleh Adonis.js. Kita coba simpan. Nah, sekarang kalau ini kita refresh, maka sudah tidak error lagi nih. Sudah berhasil kita jalankan route kita yang sudah terpisah. Kita coba untuk memanggil details nomor 76 misalkan, sudah berhasil juga nih. Nah, sekarang kita akan coba lakukan hal yang sama untuk destinasi nih. Untuk destinasi kita akan buat di folder destinasi yang di modules. Nama route-nya adalah destinasi route.ts. Untuk penamaan ini bebas teman-teman, bisa menggunakan nama yang lain, akan tetapi di sini saya akan membuat nama filenya adalah destinasi route.ts. Nah, kemudian route destinasi yang di sini kita akan coba pindahkan ke route baru. Jangan lupa di sini kita importkan modul route.
Dan jangan lupa juga file route baru kita importkan ke file route.ts. Import app, di dalamnya ada modules. Masuk lagi ke folder destinasi di sini, baru ketemu file routing kita yang baru. Kita coba simpan sekarang dan kita coba akses halaman destinasi kita. Nah, maka sekarang kita sudah berhasil nih menampilkan apa yang ada di route destinasi kita. Nah, mantap nih teman-teman, kita sudah bisa membuat route. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Kita sudah bisa membuat route, kita sudah bisa mengirim sesuatu melalui terminal kita, melalui URL kita, dan kita tangkap di perintah routing kita. Dan kita juga sudah berhasil nih membuat file route yang terpisah dari file yang sudah disediakan dari Adonis.js, sehingga itu akan mempermudah kita ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas tentang views nih teman-teman. Jadi di route pertama yang disediakan oleh Adonis.js, di sini seperti yang terlihat di layar, yaitu ada route yang menghandle request get yang alamatnya slash, yang dimana di route ini menjalankan sebuah fungsi yang mereturn sebuah view, yang dimana di view itu merender sebuah file view yang bernama welcome. Kita coba akses sekali lagi route ini teman-teman. Nah, di sini sudah tampil nih halaman it's welcome di sini. Sekarang kita akan coba telusuri lebih dalam lagi kenapa halaman ini bisa tampil. Kenapa tulisan-tulisan ini bisa tampil di halaman kita ketika kita mengakses ini. Nah, sebenarnya halaman ini bisa tampil karena sudah dipanggil dan dirender oleh view yang ada di routing ini, teman-teman. Nah, di sini seperti yang terlihat ada fungsi yang merender view, sebuah view yang namanya welcome. Nah, di mana sebenarnya welcome ini tersimpan? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, semua file view yang ada di Adonis.js secara default disimpan di folder resource yang ada di sini. Nah, di dalam folder resource ini sudah ada folder views nih. Nah, yang dimana di dalam views ini sudah terlihat nih ada satu file yang bernama welcome.h. File welcome.h inilah yang dirender oleh fungsi yang ada di route ini. Sebagai contoh nih sekarang, welcome ini kita rubah namanya menjadi coba misalkan. Nah, tentunya sekarang yang terjadi ketika ini kita refresh akan error teman-teman. Nah, keterangannya di sini kenapa error? Karena tidak ada nih file welcome.h yang berada di folder views yang ada di dalam folder resource. Kenapa begitu? Ya karena file welcome yang tadi kita sudah rubah nih, sehingga sekarang di sini tidak ada lagi nih welcome. Adanya sekarang coba, kalau mau ini tidak error, ini bisa kita rubah nih. Kita tidak lagi panggil file welcome, akan tetapi kita panggil file coba di sini. Kalau ini kita refresh, maka sudah tidak error lagi. Nah, sehingga kesimpulannya adalah apapun yang tampil di sini sebenarnya adalah apapun yang kita tuliskan di file coba.h ini, teman-teman. Nah, inilah yang tampil di sini. Untuk lebih jelasnya sekarang kita akan coba rubah nih. Tulisan di sini ada tulisan it's welcome. Ini akan kita rubah. Ini nih. Ini akan kita rubah menjadi it's Rinjani misalkan. Kita simpan. Kemudian di sini kita refresh, maka sudah berubah nih. Di sini menjadi it's Rinjani. Nah, sudah powerful sekali nih. Sesimpel ini teman-teman. Ya. Nah, kedepannya tentunya kita bisa membuat sendiri nih file-file view kita sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita coba nih. Sebelumnya kan kita sudah membuat route nih. Nah, sekarang kita akan coba nih membuatkan file view untuk masing-masing route yang sebelumnya kita buat. Yang dimana di sini kita punya route untuk homestay di sini yang mengembalikan tulisan ini halaman homestay. Nah, sekarang kita akan coba di sini yang kita kembalikan itu bukan tulisan ini lagi, akan tetapi sebuah view yang merender
file view yang bernama homestay misalkan. Kita coba simpan. Nah, sekarang kalau ini kita akses homestay ini, maka ini masih error. Kenapa error? Karena kita memang belum membuatkan file homestay di dalam views. Nah, sekarang kita coba buat nih. Di dalamnya ada, kita buat file homestay.h. Ingat, ekstensinya harus h, karena ini adalah ketentuan dari template engine yang sudah ada di Adonis.js yang bernama Edge template. Untuk lebih jelasnya tentang Edge template ini tentunya nanti akan kita bahas di video terpisah, teman-teman. Oke, di dalam homestay ini kita akan tuliskan sebuah kode HTML. Jadi walaupun ekstensinya Edge, teman-teman, akan tetapi isinya adalah kode HTML seperti biasa, teman-teman. Nah, sehingga sangat mudah nih untuk kita membuat file view nantinya. Oke, di sini kita simpan dulu, kemudian kita coba akses sekarang. Tentunya sudah tidak error lagi nih. Akan tetapi di sini kenapa tidak tampil apa-apa? Karena kita belum menuliskan sesuatu nih di tag body. Saya rasa teman-teman harusnya sudah paham ya struktur dasar dan perintah-perintah dasar di HTML. Sekarang di body ini kita akan coba membuatkan satu heading 1 ya, yang isinya adalah ini halaman homestay misalkan. Kita simpan. Jadi kita refresh, maka sekarang sudah tampil nih sesuatu yang kita tuliskan di file homestay.h ini. Sekarang kita coba buat satu file views lagi untuk destinasi kita. Namanya adalah destinasi.h yang isinya adalah file HTML, tag HTML. Heading 1 di sini kita buat ini halaman destinasi. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita modif lagi di file route kita yang destinasi route.ts. Sekarang kita tidak lagi mereturn tulisan ini. Yang kita return adalah sebuah view yang merender sebuah file views yang bernama destinasi. Kita simpan. Sekarang kita coba akses route destinasi kita. Maka sudah tampil nih. Ini halaman destinasi sesuai dengan file view destinasi yang kita buat di folder views. Oke, keren teman-teman. Sekarang kita sudah bisa membuat halaman untuk masing-masing route yang sudah kita buat. Kedepannya tentunya kita akan mendesain sedemikian rupa file views ini, teman-teman. Akan tapi di video ini kita akan buat sederhana dulu. Oke, lanjut. Apalagi nih yang bisa kita lakukan di sini? Nah, selain menampilkan file HTML statis seperti ini di halaman ini, nah sebenarnya dari file route ini kita juga bisa mengirimkan sesuatu ke file views kita untuk ditampilkan di halaman ini juga. Nah, ini kita coba nih. Nah, sebelumnya kita kan punya satu route di homestay yang ceritanya akan menampilkan detail dari data homestay nih. Nah, sekarang ini kita akan coba buatkan satu view juga. Sekarang ini yang di-return adalah view yang merender satu file yang bernama details homestay misalkan. Kita simpan. Kemudian di view kita buat satu file yang bernama details homestay. Ingat .h. Nah, di dalamnya kita tuliskan struktur HTML biasa. Nah, di sini kita buatkan heading 1 misalkan di bodinya yang tulisannya adalah ini adalah details dari homestay nomor berapa misalkan. Di sini kita coba tulis statis dulu 60 misalkan. Kita coba simpan dan kita coba akses homestay. Key-nya di sini sembarang dulu karena tidak akan tampil di sana. Oke, di sini sudah tampil nih.
apa yang kita tuliskan di sini. Nah, sekarang kita inginnya yang tampil di sini bukan kita tulis di sini, teman-teman. Akan tetapi secara dinamis kita akan kirimkan dari sini. Nah, caranya adalah setelah nama dari views ini, kita tambahkan satu parameter lagi, kita pisahkan dengan koma. Kemudian di sini kita tampung dengan objek. Yang di dalam objek kita bisa tuliskan key di sini, misalkan nomor. Nomornya adalah 60 misalkan, sama seperti yang tadi. Kita simpan. Nah, sekarang key nomor ini bisa kita panggil nih melalui file views kita di sini. Cara manggilnya di sini tinggal kita tuliskan kurung kurawal 2 ya di sini. Baru kita tuliskan nama key-nya yang tadi apa. Nah, ini kedepannya kenapa kurung kurawal kita akan jelaskan ketika kita sudah membahas kaitannya tentang template engine. Nomor misalkan. Ini sesuai dengan key yang ada di sini ya teman-teman. Di objek yang ada di sini. Kita coba simpan. Nah, sekarang kita refresh. Yang tampil di sini angka 60 nih. Akan tetapi angka 60 ini bukan lagi statis seperti yang tadi. Akan tetapi sesuai dengan yang ada di sini nih. Sebagai contoh nih, sekarang ini kita rubah menjadi 100 misalkan. Kita simpan, maka di sini juga sudah berubah nih menjadi 100. Kita rubah menjadi 90, maka akan berubah menjadi 90. Oke teman-teman, sudah keren ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang lebih keren nih. Angka yang di sini sekarang kita akan coba ambil dari data yang kita kirimkan dari parameter ini, dari URL ini. Nah, tadi kan kita sudah berhasil nih mengambil data yang di sini, kemudian kita tangkap menggunakan variabel yang ada di sini dan kita tampilkan menggunakan key params yang di sini. Sekarang kita coba, ini bisa kita 90 ini kita ganti menjadi params titik data ya. Sesuai dengan nama variabel yang di sini. Nah, ini sekarang kalau kita refresh, maka yang tampil di sini adalah apapun yang kita tuliskan di sini. Nah, ini kita coba rubah menjadi 90, maka di sini juga 90. Nah, ini kita coba rubah menjadi 200 misalkan. Maka di sini 200. Intinya adalah apapun yang kita tuliskan di sini akan ditangkap di sini oleh variabel data dan ditampung oleh parameter params yang ada di objek ini. Nah, baru kemudian ini bisa kita panggil. Data ini bisa kita panggil dengan key params yang ada di parameter ini. Oke teman-teman, saya rasa sudah lumayan panjang video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa paham dengan penjelasan sederhana yang saya sampaikan. Di video selanjutnya mungkin kita masih membahas lebih dalam lagi tentang view ini, dan selain itu juga kita akan membahas tentang template engine ke depannya. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.